Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pilar cahaya tebal dengan diameter lebih dari 1000 kaki meletus dari pusat formasi, menyelimuti Han Li, tidak memberinya waktu untuk menghindar dengan kecepatannya. Han Li cukup terkejut dengan perkembangan ini, dan pilar cahaya itu bisa secara langsung melewati gunung yang menyatu dengan esensi ilahi sebelum menyerangnya. Begitu cahaya merah menghujani dirinya, Han Li benar-benar tidak bisa bergerak, tidak dapat bergerak bahkan satu jari pun. Ekspresi Han Li berubah drastis saat bunga teratai biru di sekelilingnya berkedip sebelum kembali menjadi pedang terbang yang masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki, lalu terbang di udara sebagai garis pedang Qi. Pedang Qi menembus pilar cahaya yang menusuk dan muncul di sisi lain dengan mudah, seolah itu hanyalah ilusi. Namun, Han Li masih tidak bisa bergerak sama sekali. Han Li menarik napas tajam saat kesulitannya ini menyadarkannya. Rune merah tua dengan ukuran berbeda mulai muncul dari formasi di atas, dan Han Li tahu bahwa dia tidak dapat menahan lebih lama. Dia melepaskan teriakan nyaring saat cahaya keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya. Setelah itu Provenance True Devil Projection muncul. Proyeksi itu duduk di udara dengan kaki disilangkan sambil membuat segel dengan 6 tangannya. Sebuah lingkaran emas kemudian terpancar dari tubuh proyeksi, dan riak tersapu di dalam pilar cahaya merah di sekitar Han Li. Pada saat yang sama, perasaan membatasi di udara sedikit berkurang, dan Han Li sangat gembira melihat ini. Dia segera mulai melantunkan sesuatu untuk mempercepat sirkulasi kekuatan sihirnya, dengan demikian mengaktifkan Provenance True Devil Arts hingga batas maksimalnya. Namun, tepat pada saat ini, cahaya crimson yang cemerlang tiba-tiba muncul dari formasi di atas kepala. Setelah itu, rune merah di tengah formasi tersebar untuk mengungkap lubang hitam besar yang berukuran sekitar 100 kaki. Bayangan merah tua yang tak terhitung jumlahnya terlihat bersembunyi di dalam lubang di tengah lolongan mengerikan dan isak tangis yang menakutkan. Pilar cahaya merah juga mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Han Li merasakan tekanan di sekitar tubuhnya meningkat lagi, dan tingkat kebebasan terbatas yang dia pulihkan langsung menghilang. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya keemasan di sekelilingnya sebelum melonjak ke arah tubuhnya. Aduh, terlepas dari betapa tenangnya Han Li biasanya, bahkan dia menjadi pucat pasi menghadapi cobaan ini. Dia tidak tahu seberapa kuat rune ini, tapi dia benar-benar tidak bisa bergerak dalam batasan ini. Dalam keputusasaannya, Han Li mengaktifkan seni pedangnya, dan pedang terbang di sekelilingnya berkelebat sebelum muncul di sekelilingnya, lalu menyulap garis biru pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya sebelum melonjak di udara ke segala arah. Namun, pedang biru Qi hanya melewati rune, tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Han Li mengertakkan giginya, dan Qi hitam melintas dari tubuhnya saat dia menyulap baju zirah hitam yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia menghubungi kumbang pemakan emas di dalam gelang binatang rohnya menggunakan indera spiritualnya, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia bersiap untuk melepaskan semua kumbangnya sekaligus. Pembatasan di sekelilingnya memang cukup aneh, tapi tentunya itu tidak akan mampu menahan begitu banyak kumbang pemakan emas dewasa. Namun, meskipun dia sudah mencapai tahap tempering spasial awal, indera spiritualnya hanya bisa untuk sementara waktu. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan mereka dalam menghadapi situasi berbahaya ini. Namun, adegan yang terungkap selanjutnya langsung membuat Han Li goyah dalam upayanya untuk memanggil kumbang pemakan emas. Saat rune hendak menyerang tubuhnya, mereka tiba-tiba berubah arah sebelum melonjak ke arah objek di tangannya sebagai titik cahaya spiritual. Han Li merasakan sensasi hangat di telapak tangannya, setelah itu buah surgawi yang mendalam di tangannya berjuang bebas dari jari-jarinya dan terbang ke udara sebagai bola cahaya putih. Setelah hanya beberapa kilatan,
buah itu naik lebih dari 1000 kaki ke udara, diselimuti oleh rune merah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, buah berputar di udara sebelum membengkak secara drastis menjadi beberapa kali ukuran aslinya, memukul mundur rune merah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Setelah itu, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya mulai memancar dengan cahaya putih cemerlang, merobek-robek semua rune di udara. Cahaya putih kemudian memudar dan menghilang tanpa jejak sementara buah surgawi yang membesar tetap melayang di udara. Han Li memandangi pemandangan yang terbentang di depan matanya dengan ekspresi terperangah. Namun, dia dengan cepat sadar, dan kekuatan sihir yang dia kumpulkan melonjak ke proyeksi di atasnya. Proyeksi itu bergetar, dan cahaya keemasan yang berkilauan dengan cepat berputar di sekitarnya sebelum berkembang biak ke segala arah dalam sekejap mata. Sebuah bola gemerlap cahaya keemasan yang mirip dengan matahari keemasan muncul di atas kepala Han Li. Han Li kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan proyeksi itu mengangkat ketiga kepalanya secara bersamaan sambil juga melambaikan keenam tangannya ke segala arah, lalu melepaskan tangisan yang dalam. Matahari keemasan di atas kepala mengembang dan menyusut sebelum tiba-tiba meledak. Mengikuti ledakan yang menghancurkan bumi, gelombang cahaya keemasan berkembang besar. Saat gelombang kejut emas melonjak melalui cahaya merah, berkedip tak menentu sebelum dipaksa kembali. Dengan Han Li di tengah, semua cahaya merah dalam radius lebih dari 100 kaki ditolak secara paksa, sehingga memungkinkan dia untuk memulihkan kebebasannya. Kemampuan ini diperoleh Han Li dari Provenance True Devil Arts setelah maju ke tahap tempering spasial awal. Itu hanya meminjam kekuatan proyeksinya untuk memfokuskan kekuatan seni kultivasinya ke satu tempat, lalu melepaskannya sekaligus. Serangan yang tampaknya biasa itu sebenarnya telah menghabiskan hampir setengah dari semua kekuatan sihir di dalam tubuh Han Li. Tentu saja, apa yang tidak diketahui oleh Han Li adalah bahwa Provenance True Devil Arts mengandung elemen Buddha dan Iblis pada saat yang sama, memberikannya atribut yang sangat istimewa. Jika ada seni kultivasi lain yang digunakan, bahkan kultivator integrasi tubuh tidak akan bisa melepaskan diri dari cahaya merah. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa dia cukup beruntung di sini. Namun, setelah akhirnya melarikan diri dari pembatasan pilar merah setelah mengeluarkan upaya yang ekstensif, lolongan keras tiba-tiba terdengar dari dalam lubang hitam dalam formasi merah di atas, diikuti benang merah hidup yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, mencoba untuk menjerat buah surgawi yang mendalam. Namun, buah surgawi yang mendalam tampaknya telah mencapai kehendak hidup karena bergetar lembut sebelum melepaskan cahaya putih tanpa batas. Cahaya putih dan benang merah langsung terjalin satu sama lain di tengah serangkaian retakan dan letupan. Cahaya putih sangat tajam dan berhasil merobek sebagian besar benang merah, tetapi dengan cepat kewalahan dan diselimuti kepompong merah besar. Buah surgawi yang mendalam berjuang dengan sekuat tenaga di dalam benang merah, tetapi dua gelombang cahaya putih yang dilepaskannya saat itu jelas telah menghabiskan semua kekuatannya. Dengan demikian, itu diseret menuju lubang hitam besar dengan tidak berdaya. Namun, tepat pada saat ini, cahaya keemasan meledak di dalam cahaya merah tua di bawah, menyapu hamparan luas cahaya merah tua. Setelah itu, seberkas cahaya biru melesat keluar dari dalam cahaya merah tua, lalu melonjak menuju kepompong merah tua dan membentuk tangan biru besar yang meraihnya. Tangan biru menangkap kepompong merah dalam genggaman erat, diikuti oleh pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam tangan besar untuk menjatuhkan kepompong. Namun, pedang Qi hanya melewati kepompong, tidak dapat merusaknya sedikit pun. Cahaya biru surut, dan tangan biru besar berubah menjadi Han Li. Benang azure kemudian meletus dari dalam salah satu lengan bajunya sebelum menjerat buah surgawi yang mendalam di dalam kepompong merah. Namun, besarnya daya tarik kepompong merah itu jauh melampaui apa yang dibayangkan Han Li,
sehingga buah surgawi yang mendalam masih perlahan naik ke udara. Jika bukan karena buah itu sendiri berjuang dengan sekuat tenaga untuk menahan kekuatan besar yang diberikan oleh benang merah, kemungkinan besar sudah ditarik ke dalam lubang hitam. Meski begitu, itu hanya beberapa saat sebelum menghilang ke dalam lubang. Dalam keadaan terdesak, Han Li tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arah pedang terbang biru di udara, dan teriakan panjang meletus dari pedang, yang kemudian kabur menjadi tanda biru samar. Ini tidak lain adalah kemampuan Void Form pedang itu. Setelah itu, keburaman biru melesat, menebas udara di tengah serangkaian dentuman tumpul. Benang merah yang tampaknya tidak penting itu langsung diiris menjadi tak terhitung jumlahnya. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara sebelum terbang keluar sebagai benang biru. Pada saat yang sama, semua pedang terbang lainnya menangkap Han Li dalam sekejap, lalu menghilang ke dalam tubuhnya. Dengan kecepatan Han Li saat ini, dia mampu menempuh jarak sekitar 2000 kaki dalam sekejap mata. Setelah beberapa kedipan lagi, dia akan menghilang ke kejauhan. Han Li menghela nafas lega, berpikir bahwa dia akhirnya berhasil lolos dari cobaan ini. Namun, tepat pada saat ini, lubang hitam di dalam formasi Crimson berkontraksi, diikuti gumpalan benang Crimson yang keluar dari dalam. Utas itu hanya kabur sebelum menempuh jarak 2000 kaki, mencapai Han Li dengan sangat cepat. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, cahaya merah menyala di depan matanya, dia, dan buah surgawi yang mendalam, tersapu oleh benang merah. Benang merah kemudian melintas sebelum melonjak kembali ke dalam lubang hitam dengan cepat. Pada saat Han Li tersapu ke dalam lubang hitam, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari formasi merah di atas, dan awan darah melonjak hebat saat busur petir merah muncul. Sejumlah besar rune keluar dari formasi, dan formasi menjadi agak tidak jelas. Han Li merasa sangat lamban di dalam rumpun benang merah, dan kehilangan kemampuan untuk terbang. Dia membuka mulutnya untuk meledakkan pedang terbang, tetapi tidak efektif. Pada kesempatan ini, pedang terbang tidak dapat memutuskan benang merah bahkan setelah mengaktifkan kemampuan bentuk hampa mereka. Tepat pada saat ini, cahaya di area sekitarnya meredup, dan suara lolongan hantu dan ratapan menakutkan terdengar. Setelah itu, ledakan fluktuasi spasial yang kuat meletus, dan hati Han Li langsung tenggelam setelah melakukan pengamatan ini. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar gumpalan benang merah, tetapi dia tahu bahwa dia pasti telah ditarik ke dalam lubang hitam. Dalam urgensinya, Han Li menamparkan telapak tangan ke arah glabellanya sendiri. Cahaya hitam menyala di sana, diikuti bola mata hitam muncul. Itu adalah mata penghancur hukum. Melihat serangan biasa sama sekali tidak efektif melawan benang merah, dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini yang secara khusus menargetkan batasan. Dalam putus asa, Han Li telah membuat keputusan yang tepat. Seberkas cahaya hitam yang setebal jari ditembakkan dari dalam mata penghancur hukum, menusuk benang merah yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Sinar tipis cahaya kemudian menyapu untuk mengiris bukaan sepanjang 10 kaki di rumpun benang merah. Han Li cukup terkejut bahwa mata penghancur hukumnya telah berhasil memutuskan benang merah dengan mudah. Dia segera mengepakkan sayapnya, terbang keluar melalui celah yang diciptakan oleh sinar hitam. Cahaya spiritual di sekelilingnya kemudian menyala sebelum Han Li muncul di dalam lubang hitam sementara sayapnya terus mengepak tanpa henti. Ini bukan karena dia melepaskan semacam teknik gerakan. Dia membutuhkan kemampuan terbang Thunderstorm Wings hanya untuk tetap tinggi di udara. Lolongan hantu meletus di daerah sekitarnya, dan proyeksi merah tua yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia menggosokkan kedua tangannya, dan petir yang keras meletus saat busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tangannya. Busur petir ini semuanya sangat tebal, jauh lebih tebal daripada petir Devilbane Ilahi di masa lalu.
Ini adalah salah satu manfaat tambahan yang tak terduga dari penggunaan metode penanaman pedang. Tidak hanya pedang terbang yang baru disempurnakan benar-benar menyerap ki spiritual di dalam bambu petir emas, tetapi juga telah menyerap petir Devil Bane ilahi yang diilhami di dalam bambu. Pedang terbangnya tidak hanya disempurnakan menjadi pedang atribut kayu murni, petir iblis Devil Bane yang dikandungnya jauh lebih banyak dan kuat dari sebelumnya. Semburan ledakan yang bergemuruh, bentangan luas petir keemasan melintas dan menolak semua proyeksi merah yang mendekat. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan sepertinya tidak ada akhir dari bayangan merah ini, yang menerkam ke arah Han Li. Beberapa yang lebih substansial bahkan mampu membuka mulut untuk meledakkan benang merah busuk, menembus sampai ke Han Li. Namun, semua utas ini ditahan oleh pedang Void Form Ki yang dia lepaskan. Garis-garis cahaya biru melintas di udara, merobek-robek benang merah menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam formasi merah, dan fluktuasi spasial yang meletus dari dalam lubang hitam semakin meningkat. Han Li hanya perlu melihat sekeliling untuk menyadari bahwa dia menghadapi semacam bahaya yang tidak diketahui. Ekspresinya berubah drastis saat dia mengepakkan sayapnya, melayang ke tepi lubang hitam dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Han Li kemudian terhuyung mundur mengikuti dentuman tumpul, seolah menabrak dinding yang tak terlihat. Dia mengepakkan sayapnya dengan keras beberapa kali, dan baru setelah itu dia bisa menahan momentumnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Tepat ketika dia telah menstabilkan diri dan akan melepaskan kemampuan kuat lainnya untuk menghancurkan penghalang tak terlihat ini, semburan kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba meletus dari dalam lubang hitam. Kekuatan isapnya sangat besar sehingga Han Li ditarik kembali hampir tanpa dapat memberikan perlawanan apapun, dan dia dengan cepat diseret lebih jauh ke dalam lubang hitam. Ekspresi Han Li berubah drastis. Formasi merah mulai bergetar lebih keras, dan permukaan formasi telah menjadi sangat transparan. Han Li terjebak oleh kekuatan isap dari lubang hitam, dan dalam keputusasaannya, dia melepaskan semua kemampuannya sekaligus dengan harapan mereka akan membebaskannya dari siksaan. Tiba-tiba, cahaya keemasan, cahaya abu-abu, api 5 warna, busur petir emas, dan garis-garis pedang biru Ki meletus bersamaan. Kekuatan dari begitu banyak kemampuan yang dilepaskan sekaligus jelas sangat mencengangkan. Bola api 5 warna muncul di sekitar Han Li sebelum benar-benar membanjiri tubuhnya. Han Li sangat gembira, dan dia baru saja akan terbang keluar dari lubang hitam ketika ratapan kesedihan meletus dari bayang-bayang merah di daerah sekitarnya. Serangkaian dentuman tumpul terdengar, dan semuanya meledak sekaligus untuk membentuk semburan cahaya merah. Semburan cahaya ini kemudian langsung menghilang ke kedalaman lubang hitam. Han Li segera merasakan sekelilingnya kabur dan melengkung, dan perasaan deja vu membuncah di hatinya. Pengalaman teleportasi masa lalunya. Dia tidak tahu kemana dia akan diteleportasi, tapi itu pasti tidak akan menjadi tempat yang bagus. Karena itu, dia segera meledakkan pilar cahaya hitam dari mata penghancur hukumnya lagi, dan cahaya itu dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Adegan buram di sekelilingnya membeku sedikit sebelum terus kabur dan melengkung. Han Li memasang ekspresi gemuruh saat dia meledakkan seberkas cahaya hitam satu demi satu dari glabelanya. Pada saat yang sama, proyeksi emas di atas kepalanya mengayunkan keenam lengannya di udara, mengirimkan seberkas cahaya keemasan yang melintas dalam usaha memotong teleportasi. Namun, suara mendengung yang keras terdengar dari dalam gua, dan semua serangan menghilang, sepertinya tidak menghasilkan efek apapun. Teleportasi ini tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya karena teleportasi ini benar-benar kebal terhadap efek serangan. Hati Han Li tenggelam, dan dia merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dalam pengalaman masa lalunya dengan teleportasi,
dia seharusnya sudah diteleportasi tepat setelah lingkungannya kabur, jadi mengapa proses ini begitu lama? Saat Han Li sedang mencari jawaban, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menembus tangan yang memegang buah surgawi yang mendalam. Dia segera melihat ke bawah dengan terkejut untuk menemukan bahwa meskipun dia telah mengaktifkan Provenance True Devil Arts hingga batas maksimalnya, sebuah lubang kecil masih tertusuk di tangannya, dan darah mengalir dari luka tusukan kecil itu. Paku kayu yang sangat tajam telah muncul di buah surgawi yang mendalam, dan itu berlumuran darah. Tubuh Han Li bahkan lebih kuat dari harta rata-rata, dan ketika mengaktifkan Provenance True Devil Arts miliknya, tangannya beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Karena itu, sungguh luar biasa bahwa dia begitu mudah terluka oleh paku kayu kecil. Sangat sulit untuk percaya. Ekspresi bingung muncul di wajah Han Li, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mencoba menghentikan pendarahan, cahaya putih melintas dari buah surgawi yang mendalam sebelum mulai menyerap esensi darahnya. Suara dering yang renyah kemudian meletus dari buah, menusuk langsung ke langit. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini, dan dia mencoba membuang buah surgawi yang mendalam. Namun, buah itu tetap menempel erat di telapak tangannya, menolak untuk bergerak 1 inci pun. Wajah Han Li langsung memucat. Dia bisa merasakan esensi darahnya melonjak ke arah buah surgawi yang mendalam dengan cepat, dan meskipun dia mencoba menahan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, dia kehilangan lebih dari 2/3 esensi darahnya sebelum buah itu akhirnya berhenti mengalir ke arahnya. Syukurlah, tubuh Han Li yang kuat memungkinkannya menangani kehilangan esensi darah yang begitu besar dengan efek samping yang minimal. Jika seorang kultivator normal kehilangan begitu banyak esensi darahnya, kemungkinan besar mereka akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Jika seorang kultivator normal berada di posisi Han Li, buah surgawi yang mendalam kemungkinan besar tidak akan puas bahkan jika itu menyedotnya sampai kering. Pada saat ini, kulit buah surgawi yang mendalam telah berubah menjadi warna merah cerah, dan pola hijau di permukaannya menggeliat sebelum berubah menjadi rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Han Li, yang semuanya terbang menuju buah surgawi yang mendalam seperti ngengat kenyala api. Cahaya hijau melintas dari salah satu ujung Profound Heavenly Fruit, dan sebilah pedang yang panjangnya sekitar 1 kaki tiba-tiba melesat ke depan. Bilah pedang sangat terang dan sehalus cermin. Namun, di tengah bilah ada garis lurus rune hijau, yang totalnya ada 5. Buah surgawi yang mendalam kebetulan menjadi gagang pedang ini, jadi Han Li telah menjadi pengguna pedang. Semua ini membuat Han Li agak terperangah. Namun, begitu pedang itu muncul, formasi merah di luar sepertinya telah menerima semacam rangsangan. Mengikuti ledakan yang menghancurkan bumi, seluruh formasi dan lubang hitam di tengahnya bergetar hebat sebelum menghilang. Pada saat yang sama, lingkungan buram dari lubang hitam menghilang, dan Han Li disambut oleh pemandangan hamparan merah tua yang luas. Setelah itu ia dilanda rasa pusing. Dalam keheranannya, Han Li secara refleks menebas pedang di tangannya ke udara tanpa arah. Di tempat yang tak terhitung jauhnya, semburan darah Qi naik ke udara. Ada altar pengorbanan besar di tempat ini yang diselimuti kabut merah tua, dan sekitar selusin sosok humanoid berdiri di atas altar. Di bawah kaki mereka ada formasi besar yang berkedip dengan cahaya redup. Di bawah altar pengorbanan ada sebuah danau raksasa yang dipenuhi cairan merah tua. Danau itu terbentang sejauh mata memandang ke segala arah, dan ada sekumpulan kerangka dengan ukuran berbeda dari berbagai ras yang mengambang di permukaan danau. Tidak mungkin. Kemana perginya harta karun surgawi yang mendalam? Aku sudah merasakannya dan memanggilnya kembali ke sini. Salah satu sosok humanoid di altar berseru dengan amarah.